Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, coba guru cek kerapian dulu. Anak-anak mungkin tempat duduknya ada yang miring, silakan diluruskan semuanya ya. Luruskan semuanya sesuai dengan mejanya masing-masing. Ya, sudah ya. Kemudian anak-anak ada yang nggak pakai seragam hari ini? Ada ya, pakai seragam semua ya. Pakai sepatu dan kaos kaki? Atributnya lengkap anak-anak? Ya. Selanjutnya guru absen kehadiran pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang tidak masuk atau enggak ya kira-kira? Berarti masuk semua ya? Dari Binaria ada Faiz, ada Zahira, ada. Kemudian ada Dina, ada ya. Kemudian ada Sela, Arisma, ada Mujib, Rohit, Aap, Rias, Ari, Firmansyah, Nawawi, Terry, Fadil, Misbah. Cukup anak-anak untuk absen. Sahabat semuanya perhatikan ya, sebelum Bu Guru mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Guru akan sampaikan beberapa pertanyaan terkait nantinya dengan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti anak-anak silakan menjawab karena ini pertanyaan yang sangat ringan dan mudah sekali dijawab oleh anak-anak. Anak-anak semuanya nanti kompak menjawab pertanyaan dari Guru. Coba nomor 1, kitab suci agama Islam itu apa ya kira-kira ya anak-anak? Al-Quran. Ya, bagus. Kemudian Al-Quran itu biasanya anak-anak bacanya di rumah, bisa di musola, bisa di masjid, bisa di pondok pesantren. Itu kalau baca Al-Quran itu biasanya anak-anak memakai aturan apa enggak ya? Apa asal dibaca? Memakai aturan tertentu dalam membaca Al-Quran. Kira-kira ilmu apa yang dipakai dalam membaca Al-Quran itu ilmu apa anak? Ilmu tajwid. Tajwid ya, betul sekali ya. Di dalam ilmu tajwid itu ada beberapa hukum bacaan ya. Di antaranya ada apa anak? 1, hukum bacaan mati. Kemudian ada lagi apa? Mati. Kemudian apa lagi? Hukum bacaan Guru tanya sekali lagi. Kalau bacaan panjang dan pendek itu apa? Masuk di mana itu biasanya? Bacaan panjang masuk di mana hukumnya? Hukum bacaan. Betul sekali ya. Itu anak-anak nanti materinya yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah hukum bacaan. Sudah tahu, sudah bisa menebak sendiri ya, bisa menentukan sendiri tema atau judul apa kira-kira yang akan kita pelajari, yaitu hukum bacaan. Sudah ya anak-anak, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, kita mengadakan tes konsentrasi ya, supaya anak-anak nanti dalam belajar fokus ya, lebih aktif dalam belajar.
tidak mengantuk. Jadi nanti bisa konsentrasi pada pelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Coba anak-anak berdiri semuanya dari tempat duduknya. Ya, berdiri semuanya sudah. Nanti kalau guru bilang tepuk 1, berarti anak-anak juga mengikuti apa-apa dari guru tepuk 1 ya. Nanti kalau guru bilang tepuk 2, berarti anak-anak juga tepuk 2. Kalau guru tidak bilang tepuk 1 atau 2, jangan tepuk 1 atau 2. Bisa dimulai ya? Siap ya anak-anak ya? Nah, yang pertama, siap-siap tangannya. Tepuk 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Ya, berarti tidak konsentrasi. Ya, ulangi lagi anak-anak. Ya, sapu bukan satu ya. Sapu dulu bilangnya. Yuk, ulangi lagi. Tepuk 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Lupa. Oh, sip, sudah sip, bagus. Konsentrasinya sudah mulai melekat. Sekali lagi, tepuk 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Ya, sekali lagi. Ya, tepuk 1, 1, sapu, 1 lagi, 1, 2, 2, lupa. Oke, ya sudah. Anak-anak silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya guru akan menyampaikan kegiatan yang nanti akan kita lakukan pada pagi hari ini ya. Nanti guru akan menyampaikan penjelasan tentang hukum bacaan mat, kemudian ada video pembelajaran, anak-anak mengamati, kemudian ada diskusi, kemudian yang terakhir adalah presentasi masing-masing kelompok. Ya, untuk penilaiannya anak-anak nanti ada tes sikap, kemudian ada tes pengetahuan, soal-soal yang dijawab, dan kemudian ada praktek unjuk kerja atau presentasi dari anak-anak yang sudah melakukan diskusi. Dan anak kita masuk ke pelajaran, ke materi pada pagi hari ini, yaitu hukum bacaan mat. Ini kita mengamati video, ya guru tayangkan video pembelajaran. Anak-anak tugasnya mengamati saja. Ya, nanti setelah mengamati tunggu apa-apa dari guru. Ya, perintah dari guru. Silakan diamati dulu, tayangkan video pembelajaran dari hukum bacaan mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini Ibu Guru akan menyampaikan materi tentang hukum bacaan mat yang disusun oleh Ibu Guru sendiri atas nama Siti Latifah SPDI. Baiklah anak-anakku, langsung saja Ibu Guru sampaikan materi tentang hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat. Menurut bahasa, mat berasal dari bahasa Arab, yaitu madda yamutu maddan, yang artinya adalah memanjangkan. Menurut istilah, hukum bacaan mat adalah bacaan yang dipanjangkan. Huruf mat ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Kemudian B. Macam-macam hukum mat. Hukum mat dibagi menjadi 2 macam, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. 1. Mat tabi'i atau mat asli. Mat tabi'i adalah bacaan yang harus dipanjangkan menjadi 2 harokat atau 1 alif ketika bertemu huruf-huruf mat. Syarat yang harus dipenuhi dalam bacaan mat tabi'i adalah alif jatuh setelah harokat fathah, wawu jatuh setelah harokat dhammah, ya jatuh setelah harokat kasroh. Dan rinciannya adalah A. Huruf alif jatuh setelah harokat fathah. Contohnya afwaja,
linnasi iyyaka. V. Huruf wawu jatuh setelah harokat dhammah. Contohnya yakunu, yadkhuluna, a'udzu. C. Huruf ya jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya gini, aisyatin, fiha. Kemudian nomor 2, mad far'i. Mad far'i adalah mad cabang, yaitu membaca panjang lebih dari cara membaca panjang mad tabi'i karena bertemu hamzah, huruf berharokat tasdid, dan karena wakof. Mad far'i dibagi menjadi 14, yaitu A. Mad wajib muntasil, B. Mad jaiz munfasil, C. Mad lain, D. Mad badal, E. Mad arid lisukun, F. Mad iwad, G. Mad farqi, H. Mad tamkin, I. Mad silah qasirah, J. Mad silah tawilah, K. Mad lazim musaqqal kilmi, L. Mad lazim mukhaffaf kilmi, M. Mad lazim musaqqal harfi, N. Mad lazim mukhaffaf harfi. Anak-anakku, demikianlah tadi ringkasan materi tentang hukum bacaan mad. Selamat belajar dan tetap semangat anak-anakku semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, anak sudah mengamati video pembelajarannya mulai dari hukum bacaan mad yang awal tadi. Kira-kira poin apa saja yang bisa kita ambil poinnya? Yang pertama apa? Hukum bacaan mad yang pertama ada pengertian, ya betul. Yang pertama ada pengertian. Kemudian yang kedua ada syarat-syaratnya kenapa dibaca mad tabi'i, ya. Kemudian yang ketiga ada contohnya, ya. Terus apa lagi? Yang keempat ada hurufnya. Hurufnya ada berapa, Nak? 3. Apa saja huruf madnya itu? Alif, ya. Yang terakhir ada poinnya. Yang terakhir dibagi menjadi 2 kan? Hukum bacaan mad tadi apa yang terakhir? Mad far'i itu jumlahnya ada berapa, Nak? 14. Ya, yang akan kita pelajari yaitu mad tabi'i saja, bukan mad far'i, ya. Coba anak-anak setelah mengamati video pembelajaran dari Bu Guru tadi, anak-anak silahkan membuat pertanyaan, ya. Membuat pertanyaan tapi jangan ditulis dulu, ya. Bu Guru beri kesempatan 5 menit untuk membuat pertanyaan terkait dengan video pembelajaran. Boleh dari pengertiannya, boleh, ya, dari contohnya boleh. Silakan anak-anak membuat pertanyaan, jangan dicatat dulu, diangan-angan dulu. Silakan, 5 menit waktunya, ya. Silakan. Silakan membuat pertanyaan, tapi jangan ditulis dulu, jangan ditulis dulu. Sudah ketemu anak-anak? Yang mau ditulis pertanyaannya sudah ketemu? Sudah. Kalau sudah, silakan ditulis di kertas yang sudah Bu Guru sediakan. Ya, tulis. Bisa 1 sampai 3 boleh. Maksimal 5 pertanyaan. Ya, silakan ditulis pertanyaannya saja di kertas yang sudah disediakan. Tulis saja, nggak usah takut salah, nggak usah anak, ya. Yang penting ditulis dulu pertanyaannya. Semampunya, sebisanya.
Bisa lihat buku boleh, nggak apa-apa. Bisa sudah. Langsung sampai juga boleh. Sudah dapat berapa anak? 3, 4. Ada yang 5? Belum. Ya. Lanjutkan. Maksimal 5 pertanyaan. Bisa diambil dari poin-poinnya tadi yang Guru sampaikan ya. Setelah videonya ditayangkan, poinnya kan sudah anak jawab tadi. Bisa berkaitan dengan itu pertanyaannya boleh, tidak apa-apa. Sudah cukup? Sudah semua ya? Sudah? Sudah semua. Anak-anak ini silahkan dibagi ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya. Sepertinya ya sudah berbagi. Ini ada sekitar 22 anak, 22 sampai 23 anak ya. Ada yang dalam kelompoknya 5 anak, ada yang 4 anak ya. Ini Guru sampaikan, anak-anak silahkan mendiskusikan ya pertanyaan yang kalian buat tadi bersama teman-temannya dalam satu kelompok ya. Terus kemudian diambil salah satu saja pertanyaannya, kemudian dijawab ya. Dijawab boleh dari jawabannya, boleh dari buku pegangan dari anak-anak, bisa ya jawabannya dari buku pegangan anak. Sebelumnya ini Guru bagikan lembar kerja siswa anak ya sesuai kelompoknya, nanti bisa dicatat di situ jawabannya beserta kesimpulannya ya. Kelompok 1 jawabannya bisa ditulis di kolom sini boleh. Terima semuanya LKPD-nya. Kalau tidak, anak bisa menjawab, diskusi sama temannya, menjawab pertanyaan yang sudah dipilih tadi ya. 5 pertanyaan silakan dijawab di lembar ya, lembar kerja siswa ya, lembar kerja kelompok yaitu ya di kolomnya jawaban itu. Setelah itu nanti anak-anak bisa langsung menyimpulkan hukum bacaan mat di balik dari LKPD ya. Paham ya anak ya? Sudah, sekarang silahkan didiskusikan jawabannya apa, langsung ditulis anak-anak, langsung ditulis di situ. Kemudian ada yang membuat kesimpulan biar cepat ya, biar cepat. Jadi bagi tugas ada yang membuat kesimpulan, nanti silahkan ditulis di baliknya itu lembarnya. Ada yang menjawab pertanyaan yang telah dibuat tadi, pertanyaannya tadi ya. Silakan. Semuanya harus kerjasama karena nanti akan dinilai ya setiap kelompok itu kekompakannya ya, kerjasamanya. Ini semuanya harus bekerja sama, tidak boleh berpusat pada satu anak saja. Jawabannya boleh mengambil dari buku pegangan anak-anak, boleh. Ada yang mencari jawaban, ada yang menulis biar cepat ya. Biar cepat.
tulis agak cepat. Nanti yang dibacakan. Fokus ya, fokus pada. Ada yang hampir penuh jawabannya, yang lain adalah sudah selesai, tinggal satu, ada yang tinggal satu. Ini tinggal berapa? Kurang berapa? Oh sudah selesai, bagus. Kelompoknya Mujib. Kelompoknya Fadil, sudah kurang berapa? Kurang berapa? Oh iya, kesimpulannya langsung di belakangnya, itu belakang tadi ya, ya di baliknya langsung ditulis. Gantian yang tulis, gantian ya. Yang tulis gantian. Kesimpulannya. Kesimpulannya ya, nanti dinilai kekompakannya, kerjasamanya. Kalau ada yang tidak bekerja sama berarti nilainya rendah nanti. Bisa ya, tulis jawabannya.
kurang sedikit. Ya, kelompoknya Mujib. Ada berapa kesalahan? Ada berapa? Boleh. Ya, benar apa ya? Sip. Ya, Alif sudah. Sudah ya anak ya. Kalau sudah disimpan dulu itu LKPD-nya, nanti bisa dipresentasikan. Sekarang anak-anak silakan buka Al-Quran yang sudah guru sediakan di mejanya masing-masing. Ya. Yang berhalangan bisa membuka buku pergaulan anak-anak. Ya, buku pergaulan siswa. Yang tidak halangan bisa Al-Qurannya silakan dibuka. Silakan dibuka. Kelompoknya Mujib sudah selesai. Ya, silakan dibuka Al-Qurannya. Al-Qurannya silakan dibuka. Ya, semuanya dibuka. Ya. Kalau sudah anak, ini silakan dibaca 1 sampai 4 ayat. Nanti setelah itu tentukan hukum bacaan apa? Mat atau cari contohnya juga saja, nggak usah banyak. Ya. Ayatnya yang dibaca 1 sampai 4. Mulai dari kelompok 1 yaitu kelompoknya Kulinaria. Yang lain diam dan menyimak temannya yang sedang membaca Al-Quran. Tidak boleh rame, tidak boleh bermain tangannya. Harus siap tangannya, ya fokus pada materi, ya fokus pada bacaan yang dibaca oleh temannya. Ya. Silakan Kulinaria dibacakan mulai dari ta'awud dulu ya. Tentukan hukum bacaan matobi itu yang mana? 3 saja benar. Ya. Ya. Nah, kalau inna itu bacaan matobi, kenapa itu? Alasannya? Alif diberi oleh harokat mustaqil, nya. Ya. Kemudian yang kelompok kedua yaitu Risma, silakan dibaca. Yang keras ya Risma. Mulai tahu dulu Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Risma, tentukan hukum bacaan matobi yang mana saja? Tidak saja Risma. Us'aha Ya. 'alaiha alladzina. Hanya yaitu ya. Yes. Terus aladinya apanya?
قيل لهم لا تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. Ya, selesai. Silakan ditentukan untuk bacaan materi. Fi qulubihim, ya. Kenapa itu dibaca materi? Lalu sukun. Apa lafadznya tadi? Oh iya, terus apa lagi? Baca, ya. Terus apa lagi? Amin, ya. Kelompoknya Mujib. 3 ayat saja. 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Ya, saya tentukan hukum bacaan materi 3. An-nasu Ya, terus. walladzina Ya, terus. Ya. taj'alu. Lalu ya. Kenapa itu dulunya dibaca materi? Kenapa alasannya? Wawu sukun satu setelah Ya, kalau 3 kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Sudah cukup? Contohnya apa contohnya? Rabbana bihim rasulan. Ya. Rasul apa? Rasul itu dibaca materi kenapa alasannya? Walau sukun terus lah. Saya anak-anak untuk membaca Al-Qur'annya, anak sudah bisa menentukan hukum bacaan materi. Selanjutnya anak-anak silakan mempresentasikan, tunjuk salah satu dari kawannya, dari temannya untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan diskusi tadi ya, sudah materi yang sudah didiskusikan anak-anak tadi ya. Silakan untuk kelompok pertama, silakan yang ditunjuk siapa? Silakan maju. Ya, silakan. Yang lain menyimak tidak boleh kamu ya. Ya, suaranya yang matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syaratnya yaitu alif didahului harakat fathah, kedua ya didahului harakat kasrah, dan lalu didahului harakat fathah. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan anak ya. Kelompok 2 dari kelompok 2 siapa yang ditunjuk silahkan maju di depan kelas. Kelompok 2.
secara bahasa yaitu memanjangkan. Mata fi'i adalah bacaan yang dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Syarat-syarat mata fi'i adalah alif didahului fathah, wawu didahului dhamma, ya didahului kasrah. Jadi huruf mat ada 3 yaitu alif, wawu, ya. Contoh alif didahului fathah yaitu alaiha. Contoh wawu didahului dhamma yaitu yaqulu. Contoh ya didahului kasrah yaitu fihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya buat yang duduk silakan nanti di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan pembacaan. Pengertian metodis secara istilah adalah bacaan yang harus dipanjangkan menjadi 2 harokat atau 1 alif ketika bertemu huruf mat. Syarat yang harus dipenuhi dalam bacaan metodis adalah wawu sukun jatuh setelah dhammah, ya sukun jatuh setelah kasrah, dan alif jatuh setelah fathah. Huruf mat ada 3 yaitu alif, wawu, dan ya. Contoh kana, alimun, silakan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya untuk kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ingin menyimpulkan dari video tersebut. Pengertian mat secara bahasa artinya memanjangkan. Secara istilah bacaan yang dipanjangkan. Huruf mat ada 3 yaitu alif, wawu, ya. Mat dibagi menjadi 3 yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. Pengertian mat tabi'i adalah bacaan yang harus dipanjangkan menjadi 2 harokat atau 1 alif ketika bertemu huruf-huruf mat. Cara dari huruf bacaan mat tabi'i adalah alif bertemu alif jatuh setelah harokat fathah, contohnya kana. Wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah, contoh yakunu. Ya sukun jatuh setelah harokat kasrah, contohnya kila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya silakan kelompok terakhir yang mewakili, silakan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 akan memberi kesimpulan tentang mat tabi'i. Kesimpulan mat tabi'i: apabila ada alif bertemu fathah, dhammah bertemu wawu, dan ya bertemu kasrah, maka harus dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya iyyaka, imuna, alim. Huruf mat ada 3 yaitu alif, wawu, dan ya. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali, Arif. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir ya. Ya, terima kasih. Diskusi sudah selesai, presentasi sudah selesai juga, anak-anak. Ya, sudah cukup bagus tadi presentasinya, kesimpulannya juga sudah lengkap. Ya, berarti anak sudah memahami tentang bacaan mat tabi'i mulai dari pengertiannya, hurufnya, kemudian syarat-syaratnya, panjang bacaannya, serta contohnya. Ya, coba sekarang guru merefleksikan coba kegiatan pada pagi hari ini tentang bacaan mat tabi'i. Ya, tentang bacaan mat tabi'i mulai dari pengertiannya sampai dengan contoh-contohnya. Anak-anak nanti ada sesi tanya jawab, silakan dijawab semuanya ya. Yang bisa menjawab angkat tangan, nanti Bu Guru tunjuk dan ada tambahan nilai ya dari Bu Guru. Sudah
siap? Ya, harus siap ini semuanya. Kalau nggak siap berarti nilainya nanti dikurangi. Ya, nilainya nanti dikurangi di setiap kelompok. Kalau tidak ada yang jawab, ya semuanya harus siap. Badannya harus tegak, siap. Ya, coba pertanyaan pertama, disimak dengan baik-baik. Jelaskan pengertian dari matobiki menurut istilah katanya bisa. Yuk, silakan, Sela silakan. Bacaan yang harus dipanjangkan Ya, bacaan yang harus dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Ya, betul sekali. Pertanyaan yang nomor 2, silakan dijawab. Sebutkan huruf dari matobiki. Silakan dijawab. Rohit, silakan. alif wawu ya. Alif, wawu, ya, ya betul sekali ya. Belum matobiki ya. Alif, wawu, dan ya. Pertanyaan yang ketiga, anak boleh semuanya ngacem, boleh nanti buku tunjuk yang cepat. Yang cepat, siapa cepat dia yang dapat. Ya, makanya cepet-cepetan ngacungnya, ya, atau angkat tangannya. Nah, pertanyaan yang nomor 3, sebutkan syarat-syarat dari matobiki. Ya, Isma silakan. Alif didahului fathah, kasrah didahului ya, dhammah didahului, wawu didahului dhammah. Wawu, ya, didahului oleh harokat. Nah, ya, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, buatlah 3 contoh dari masing-masing huruf matobiki, satu saja masing-masing. Coba siapa? Angkat tangan yang bisa. Firman Syah. Alif, Ya, iya pak. ya, Untuk yang mau, ya, bimunan. ya, Untuk yang ya, bimun. ya, betul sekali ya. Firman Syah sudah betul jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, berapa panjang bacaan matobiki? Silakan rekan yang bisa. Ya, Zahira, yuk. Berapa? 1 alif atau 2? Pertanyaan anak-anak sudah selesai tadi, mulai dari pengertian matobiki, kemudian hurufnya, contoh-contohnya, panjang bacaannya, dan syarat-syaratnya. Berarti anak-anak sudah paham betul dengan materi hukum bacaan mat, ya, khususnya hukum bacaan matobiki. Anak kemudian untuk besok ini Bu Guru ada tugas di rumah, silakan dikerjakan, yaitu mencari atau menentukan contoh-contoh dari pembacaan matobiki mengambil dari Al-Quran. Ya, silakan anak-anak ditulis sebanyak 10 contoh, dibuat tabel, ada nomornya, ada lafadznya, ada sebabnya kenapa dibaca matobiki. Paham ya anak ya? Dikumpulkan hari Selasa ya. Ya anak-anak, untuk pembelajaran pagi hari ini kita selesai ya. Kita baca doa bersama-sama. Sebelum kita baca doa bersama-sama, mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, semuanya juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Kita akhiri dengan doa bersama, kafaratul majlis. Bersama-sama berdoa, mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi